Kalau mau nanya nanya aja ya, Bang Fran ya. Kalau mau menjelaskan kekristenan jelasin. Silakan kita mau diskusi-diskusi. Ada yang mau dijelasin tentang kekristenan? Dalam hal ini tidak ada kepentingan saya untuk menjelaskan gitu, Bunda. Mhm. Dalam hal ini saya lebih kepada saling toleransi lah antar umat Oke. beragama gitu. Kalau ada yang mau Ya, ditanyakan tentang Islam silakan. iya. Mhm. Saya mau tanya tentang keislaman. Hmm. Kan di dalam sifat Allah kan ada 99 ya. Ya, terus? 99 sifat Allah. Nah, Mhm. lalu apakah di antara keempat yang terpenting yang disebutkan yaitu al-Khaliku, al-Maliku, Al-Khaliq, Al-Malik. iya, Mhm. al-Khalik, Al-Khaliq al-Malik, pencipta, lalu Al-Malik maha merajai, al-Aziz, terus? merajai ya, Ya. memerintah. Nah, Hmm. lalu al-Azizu itu maha perkasa. Al-Aziz ya, terus? Lalu yang satu lagi al-Basiru. Al-Basiru Hmm. itu Hmm. maha apa, Bun? Uni, saya lupa. Hmm, melihat, menaungi begitu, melihat. Oh iya, maha Hmm. melihat. Mhm. Pertanyaan Mhm. saya, apakah keempat sifat itu ada dalam Hmm. satu pribadi Allah atau terbagi-bagi, Uni? Bukan kan sifat Allah itu ada 99 asma wa sifat, bukan cuman itu. Nih, kalau kamu tahu tuh banyak, Ar-Rahman juga, Ar-Rahim juga, Al-Muhaimin juga, banyak. Jadi kalau kamu Oh, bertanya apakah sifat Allah itu ada pada diri Allah, ya sifat itu kan Allah, dia adalah Tuhan. Tuhan itu memiliki sifat keilahian. Yang kamu sebutkan tadi itu adalah sifat-sifatnya Tuhan. Melekat pada diri Tuhan sendiri dan itu tidak diciptakan. Karena yang namanya Tuhan memiliki zat, ada Tuhannya dengan zat dan sifatnya. Ketika kita bicara sifat tentu ada yang disifati, yaitu Tuhan itu sendiri. Gitu. Itu juga asma dan juga oke. hakikatnya Allah. Iya, ya. Mhm. Oke. Sedangkan saya mempunyai pandangan, Uni ya, tentang Pandangan untuk tunggu, tunggu, Al-Khaliq. tunggu, tunggu, tunggu. Kalau bicara tentang pandangan, kamu punya pandangan terkait agama apa dulu nih? Kalau tentang agama Ya, Islam, kamu tidak berhak menjelaskan kecuali kamu pernah belajar dan punya ilmu. Tapi kalau tentang pandangan agama Kristen, tidak apa-apa di sini. oke. Mengenai pandangan saya mengenai empat sifat yang terpenting itu, empat sifat Siapa yang bilang empat sifat itu terpenting? Semua sifat Tuhan itu penting. Tuhan itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan kami ketika menyebut Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Semua sifat Allah penting. Memang itu sifat keilahian. Nah, ketika kamu bilang empat sifat itu penting, itu dia siapa yang bilang gitu? Yang ngajarin siapa oke. begitu? Oke, sekarang saya tidak Waalaikumsalam, bilang boy. terpenting deh. Saya bilang keempat sifat yang disebutkan di dalam Google itu kan saya googling. Hmm. Nah, saya ingin mengetahui sifat Allah itu. Nah, pertanyaan saya sebelum saya memberikan pandangan saya tentang keempat sifat yang saya sebutkan tadi itu. Hmm. Nah, pertanyaan saya kan, apakah kan di dalam Al-Quran kan ada disebutkan kata kami yang Hmm. adalah Allah itu sendiri, pencipta itu sendiri. Hmm. Apakah dua-duanya itu kami itu dua-duanya adalah sang sang pencipta yang sesungguhnya yang adalah zat Yang bilang kami dua-duanya yang itu diyakini. siapa? Yang Eh, bilang bahwa kami itu dua-duanya. Emang ada Tuhan dua di sini? ya dalam hal ini kami itu siapa, Bunda? Kami itu Allah Uni. dan kekuasaannya. Oh, Allah dan Kekuasaan Allah bukan Allah. Sifat Allah bukan Allah. Berhenti di kata itu. Kekuasaan Allah ya kekuasaan Allah. Ciri-ciri dari Tuhan itu memiliki kekuasaan. Jangan katakan sifat adalah yang disifati. Itu dari mana dapat belajar oh, begitu? Sifat adalah sifat, yang disifati adalah yang disifati. Jangan pernah disamakan sifat adalah yang disifati. Kami tidak pernah punya pemahaman himne Plato seperti itu. Kami tidak menggunakan filosof-filosof Yunani dalam sudut pandang kami. Sifat ya oh, sifat, Allah ya Allah. Sifat adalah ciri yang melekat pada satu entitas yang membedakan dengan yang lainnya. Yang membedakan kita dengan Tuhan adalah sifat. Sifatnya Allah itu sifat keilahian. Begitu juga dengan sifatnya manusia itu berbeda dengan sifat hewan. Begitu. Jadi jangan oh pernah iya. masukin paradigma kamu di dalam perspektif Bunda, Islam. iya, tunggu. Oke, saya kembali kepada kata kami. Berarti menurut yang Mbak, yang Uni tahu, kata kami itu adalah
Allah dan sifatnya gitu. Kami itu. Allah dengan segala kekuasaan Allah. Contoh, ketika Allah berbicara, konteks ayat mana dulu yang mau dibahas? Ketika Allah berbicara, Bismillahirrahmanirrahim, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah berbicara bahwa kami yang menurunkan Al-Quran. Maksudnya, ketika Allah ingin Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad, melibatkan kekuasaan Allah dengan mengutus malaikat. Ketika Allah bermaksud kami yang menjaga Al-Quran, Allah melibatkan Nabi Muhammad yang menghafalkan Al-Quran, yang menjaga Al-Quran, dan melibatkan semua para hafiz dan juga hafizah Al-Quran untuk menjaga Al-Quran. Maka Allah menjaga Al-Quran bukan Allah yang pegang sendiri Al-Quran terus dijagain kayak gini megangin gawang, bukan. Tapi Al-Quran dijaga dengan cara mudahnya dihafal oleh para hafiz dan hafizah, dan itu termasuk kekuasaan Allah. Maka ketika perkataan kami, Allah dengan kekuasaannya, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti kata kami itu bisa Allah dengan Nabi Muhammad, bisa Allah dengan Jibril. Saya tidak mau menambah-nambahi kata kami itu adalah Allah dengan kekuasaannya. Kekuasaan Allah mengizinkan orang-orang menghafal Al-Quran untuk menjaga Al-Quran, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya saya agak sedikit keberatan, bingung. Enggak, masalah keberatan kamu tidak punya. Bentar. Kalau masalah keberatan, bentar. Kalau kamu keberatan, kamu tidak punya hak keberatan. Kalau kamu bingung, kamu wajar bingung karena kamu tidak bisa membedakan mana sifat, mana yang disifati, mana Tuhan, mana manusia. Itu wajar, tidak masalah. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Tapi kalau kamu keberatan, kamu tidak punya hak keberatan gitu loh. Oke, ya. Maaf Bunda. Maaf nih. Oke, saya tidak keberatan. Tapi menurut kita sebagai bangsa Indonesia kan, kata kami itu kan berarti kan lebih dari satu semua lah. Maka jangan pakai katakan kami. Kami itu kan penjewantahan dalam bahasa Indonesia. Sementara yang kamu maksud itu kan kata nahnu. Nahnu itu kan bahasa Arab. Kalau mau memahami bahasa Arab jangan pakai bahasa Indonesia lah. Pahami dengan bagaimana bahasa Arab itu dipahami. Antum itu merujuk kepada satu orang apa banyak orang. Harusnya itu untuk kaidah itu sebanyak orang. Tapi karena ada di situ penghormatan kepada seseorang, dia dipakai antum. Memangnya Pak Presiden Jokowi ketika berbicara di dalam forum-forum, kami akan memberikan sembako. Emangnya presiden kita banyak? Enggak sih. Kamu mengerti tidak royalwi? Kamu mengerti tidak apa namanya jamak plural of majesty gitu? Ngerti tak? Plural of majesty atau jamak pengagungan. Ngerti tidak kaidah bahasa itu? Tidak ngerti. Ya wajar kamu bingung, makanya belajar dulu. Coba searching belajar sendiri ya. Kalau mau aku jelasin boleh, tapi butuh waktu nih. Karena kamu harus belajar dasar dulu. Belajar dulu kaidah berbahasa Indonesia dan kaidah berbahasa Arab, kaidah berbahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu ada royalwi namanya. Dalam bahasa Indonesia itu ada seperti Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi bilang tuh, kami akan memberikan sembako. Pak Jokowi nggak banyak. Emang Pak Jokowi banyak? Enggak, tapi presiden dengan pemerintahan. Bicara tentang bagaimana kekuasaan pemerintahan. Bukan Pak Jokowi yang bagi-bagi sembako, tapi yang bicarakan Pak Jokowi. Emangnya Pak Jokowi banyak. Nah itu ya. Yang kedua, dalam jam plural of majesty itu dikenal juga di dalam kaidah berbahasa Ibrani. Contoh Elohim. Elohim itu disematkan kepada Musa. Emangnya Musa banyak? Itu kan jamak itu. Musa dijadikan Elohim untuk Fir'aun. Pertanyaan saya, im itu kata jamak, kata plural. Eloah, Alaha itu singularnya. Apakah kamu mau mengatakan Musa itu banyak? Ya enggak lah. Itu kaidah berbahasa. Iya. Nah, oke. Mengenai Allah SWT sendiri, apakah Allah SWT itu adalah Allah yang menjanjikan kepada Abraham tentang dia akan menjadi bangsa yang besar, dia akan menjadi keturunan itu akan dijadikan sebuah bangsa yang besar. Lalu dia yang menurunkan juga kitab Taurat kepada Musa. Apakah itu yang disebut Allah SWT itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya adalah Allah sebagai nama Tuhan Maha Suci dan Maha Tinggi. Sekarang saya tanya, apakah Tuhannya Musa dan Abraham itu Maha Suci, Maha Tinggi menurut kamu? Secara firman ya iya, dia ya Maha udah Suci. Kalau gitu ya sudah. Ya udah kalau gitu sama. Sama ya. Lalu kalau berarti kalau misalnya sama, berarti ya Allah dalam Al-Quran itu adalah yang disebut dalam bahasa Ibrani itu adalah El Shaddai. El itu padanan katanya adalah ilah. Jadi bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu serumpun. Kata Allah, Eloah itu padanannya kata ilah. El itu adalah sebutan untuk sebelumnya untuk dewa. Ya, ada dewa El namanya. Itu sama kayak Tuhan, sembahan. Nggak sama dengan kata Allah. Allah itu proper name, nama Tuhan. Kalian itu menyebut Allah itu dapat dari mana sih? Dari Allah, dari Eloah. Allah itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Sumpah serapah. Oh iya, mau saya tunjukin dalilnya. Nih. Mulutnya di sini ya, nih Allah.
Allah, alef lamet he, Allah, alef lamet he, Allah artinya adalah apa? Sebuah sumpah. Ya, sebuah sumpah. Tapi kalau secara literal apa terjemahannya di ini di mana di kitab kalian kita lihat di mana ya? Baginya di mana? NIV deh. Nah, mengapa Tuhan engkau berdiri jauh yang ayat ke-7. Mulutnya penuh kebohongan dan ancaman. Justru di sini Allah artinya kebohongan dan ancaman. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan baru, ya, terjemahan baru nih ya. Nah, mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan di lidahnya dan kelaliman tuh. Jadi kata Allah itu artinya sumpah serapah dalam bahasa Ibrani. Jadi kalian tuh salah menyebutkan nama Tuhan kami. Nama Tuhan kami itu harus lam jalalah atau lam kalimat Allah itu, kata Allah itu dibaca harus ditafkim, ditebalkan. Allah itu ada 3 huruf lam tuh yang ditasydid sama yang satu lagi itu Allah. Nah, tiba-tiba kalian bilangnya Allah. Itu dapat dari mana coba? Saya bingung dengan teman-teman Kristen gitu loh. Kalian tuh kalau mengenai kata Allah dalam Alkitab sendiri itu adalah yang membuat itu kan para tokoh-tokoh Kristen, bapak-bapak gereja di era bukan bapak-bapak Enggak. gereja. aduh itu bapak-bapak gereja. tokoh Kristen lah, tokoh Kristen di era pra kemerdekaan Uni itu setahu saya. Ya intinya kalian salah kaprah. Kata Allah itu adalah proper name. Bahkan kamus Oxford itu adalah kamus umum ya. Oxford itu salah satu fakultas yang bukan punya muslim, tapi kamus Oxford sendiri menuliskan kata Allah adalah proper name, nama Tuhan yang umat Islam. Nah, kalian pas nyebut Allah itu dapat dari mana gitu loh. Berarti pandangan saya selama ini tentang Alkitab hampir mendekati kebenaran bahwa itu adalah gabungan antara Al-Quran dan Bible. Domba penipu dalam nama agama. Ya enggak lah. Sejak kapan Al-Quran nggak bisa setara dengan Bible? Enak aja. Enggak, dulu nih. Nggak bisa, enggak. Gini. Nggak bisa Alkitab dikatakan Al-Quran itu tergabung dengan Bible. Na'udzubillah ini ibarat baina sama wa sumur, baina langit dan sumur. Nggak bisa. Bible itu kita nggak tahu siapa penulisnya. Al-Quran itu perkataan Tuhan, Bible itu karangan manusia. Kok disama-sama? Jangan dong. Itu maksudnya bukan Bible, Alkitab. Jadi Alkitab itu kan bahasa Arab. Kalian itu suka mencomot-comot bahasa Arab sih. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Kitab Itu kalian itu bukan Bible loh. Uni. Tunggu kan saya Kitab suci sudah Anda pernah itu dari bahasa mana? Kitab suci kalian itu dari bahasa Yunani, brother. Iya, bahasa Yunani. Jadi kan Ya udah, kok pakai bahasa Arab? Bible yang apa namanya diambil dari bahasa Yunani itu kan penggabungan dengan bahasa Arab. Jadi Apa tunggu ini? dulu. Jadi Tunggu. Jangan Anda bilang tergabung. Kalian yang mencomotologi istilah-istilah bahasa Arab ke dalam kitab kalian. Kudus lah, Rasul lah, Alkitab lah, kemudian Allah lah. Iya, kalian comot-comot. tentang sunat kulub, maaf Terus ya, tentang terus sunat kulub terus semuanya habis kalian diambil ambil, dari kalian Al-Quran. bedakan maknanya. Iya, Alkitab itu nama lain Al-Quran itu. Tapi inti-inti cerita dalam Alkitab itu semuanya adalah kebenaran yang dari bahasa Yunani yang sudah sudah dikatakan dalam sejarah oleh para ahli sejarah itu Ahli sejarah mana yang menceritakan Jadi- tentang Adam, Bang Jadi begini Frank? Uni. Jadi Bang Fran Alkitab ngomong ini dibuat hati-hati oleh lah. tokoh-tokoh saya nanti pihak Belanda yang akan menjelaskannya Uni. Karena Kok mereka pihak yang membuat Belanda? Kenapa Iya. pihak Belanda? melalui Kok bawa Belanda sih? Udahlah cukup mereka ngejajah kita aja, bawa mereka lagi dalam menjelaskan kitab kalian. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? dalam Kenapa hal Belanda ini dibawa-bawa sih? dalam hal ini Kesel, bukan pemerintah negerinya, bukan pemerintah negaranya, tapi adalah para tokoh gerejanya Uni. Pihak Belanda, para tokoh gerejanya mereka yang buat Alkitab. Apa kaitannya sama Belanda? Tunggu dulu nih. Jadi dalam hal ini itu semua bangsa semua sedang dikumpulkan pada Apanya tahun sih? zaman pra kemerdekaan, semua dikumpulkan Apa yang sih? yang di
semua sudah dikumpulkan loh nih. Itu yang saya tahu, itu yang saya tahu. Apanya Jadi dikumpulkan? pada zaman itu mereka awalnya ingin apa namanya? membuktikan Abang ngomong apa penciptaan itu sih? yang Abang udah makan saya takjil. ngomong ini adalah masa lalu Apa? dari tokoh Kristen internasional pada zaman itu ya, pada zaman kemerdekaan. Apa yang dijelasin ini? Jadi yang saya mau jelasin, mereka itu ingin menguak kisah penciptaan yang sebenarnya itu seperti apa dan bagaimana. Itu yang akan mereka lakukan, tapi tidak jadi. Siapa mereka ini, Bang? Tokoh Kristen internasional yang diprakarsai Siapa? oleh negeri Belanda. Negeri Belanda dalam hal ini tokoh-tokoh Kristen ya, tokoh-tokoh agamanya, bukan tokoh-tokoh negaranya mereka sendiri, tidak. Itu hanya tokoh-tokoh Kristennya saja. Jadi mereka membuat Alkitab ini melalui LHI ingin mengumpulkan semua bangsa-bangsa di dalam Alkitab ini, Bu Uni. Jadi itu yang mau dikuak tentang Itu penciptaan itu sebenarnya gitu. Anda tahu dari Seperti mana itu? apa? Tahu dari mana itu? Itu saya tahu pertama dari adat di daerah mama saya ini. Oh, ada Iya, dari daerah itu- mamanya. Kami dulu kan Mamanya orang mana? diatur. Mamanya orang mana? Saya orang Maluku orang Kei, suku Kei, Maluku Tenggara. Oh, mamanya pendeta. Heeh. Bukan. Mama saya orang Katolik tapi semua mereka ada di Jakarta. Jadi adat di daerah mama saya ini, daerah Kei ini itu diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal itu tokoh Diatur sama gerejanya. pemerintah. Iya. Oh, Nah, lalu dari sini mereka membuat perundingan perjanjian dengan pemerintah Indonesia. oh, waktu Perjanjiannya- itu pemerintah Belanda membuat perjanjian dengan pemerintah Indonesia. Iya, di samping itu mereka membuat perjanjian tertulis, misalnya perjanjian Renville 1, Renville 2, lalu Renville perjanjian 1, Rengas Renville Dengklok, 2, Rengas perjanjian Dengklok. Linggarjati, sampai ke konferensi meja bundar, itu semuanya berkaitan dengan akan Dengan- dikuaknya kisah penciptaan itu. Kisah penciptaan. Iya, tapi Mind tidak blowing jadi, banget ya. batal karena satu dan lain hal akhirnya Kenapa tuh, Bang? dibatalkan. Bisa batal itu kenapa itu menurut Abang itu? Ya karena mereka mempunyai temuan baru terkait dengan fosil dinosaurus yang tidak ada diceritakan dalam Masya pun Allah. dalam kitab Ada manapun. T-Rex berarti. T-Rex berarti ada. Iya, Halusinasi, lemah pemahaman. iya. Mind blowing banget. Masya Allah. Karena itu ini ada baru- temuan baru yang akhirnya membuat pemikiran mereka itu menjadi terbentur gitu. Wah, ini ada temuan baru yang hewannya ini lebih besar dari Bang Jibril, gajah, naik lebih dong, besar Bang dari Jibril. apa gitu. Lebih besar dari apa gitu. Akhirnya batal, tidak jadi. Nah, karena itu tadinya semuanya mau Itu dikuak. fosil semua dikumpulkan. dinosaurus di mana, Bang, ditemukan? Pertama kali setahu saya di Tanzania. Tanzania. Itu waktu Iya. kira-kira Yesus masih hidup di Golgota atau di Yerusalem tuh ada dinosaurus nggak sih? Jauh, Jauh. jauh banget. Iya, ini kan sekitar ditemukannya sekitar 19. Tuh. Di Taman Eden kira-kira ada dinosaurus nggak ya? Itulah itu yang menjadi benturan mereka para tokoh Kristen yang apa namanya tidak ada di dalam kitab manapun, tidak ada tentang fosil dinosaurus ini, yang hewan yang sebegitu besarnya, lebih besar dari gajah. lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Jibril, perkenalkan kebetulan- ini saudara kita, Bang Franz. Dia pernah menjelaskan kepada kita bahwa dulu, mohon maaf ya saya ulangi ya, dulu penjelasan Bang Franz ya, alat kelamin Yesus itu adalah seperti antena gitu. Dulu begitu ya? Kalau nggak salah dulu penjelasan Bang Franz. Kalau masalah itu ya, jadi itu Bang sebenarnya. Jibril mau bertanya lagi sama Bang Franz terkait dinosaurus, T-Rex sama. Tunggu dulu nih. Tunggu dulu ya, Abang ya. Penjelasan saya terakhir bahwa Iya, iya, iya. opa saya dulu itu bekerja pada misionaris Belanda. Opa saya adalah kaptennya, kapten my God. kapal. Iya. Opa saya adalah kapten kapalnya. Mereka bekerja di perusahaan Katolik. Katolik punya perusahaan. Iya. Jadi Itu opa bapak Katolik. ini pengkhianat bangsa ya? Oh, Pimpinannya bukan, Pastor Jibril. Deleng. Bukan, Bang. Pimpinannya Seorang Pastor pelaut. Deleng. Pelaut, Bang Jibril. Oh iya, iya tapi berarti opa bapak ini mengkhianati negara kita ya Pak? Oh, tidak. Berpihak Dalam sama hal ini penjajah Enggak, kita Bang. ya? Apa Enggak, gimana? dia pura-pura Dalam hal ini, enggak. oh, Dia tetap bersama negara saya kita, adalah tapi dia penjaga. cuma kerja. Penjaga, Oh, Bang. penjaga perjanjian. Seperti para jenderal, para jenderal yang terbunuh oleh PKI itu juga mereka sebenarnya adalah penjaga jembatan untuk menjaga kolonial Belanda
negara Bang barat Jibril, dengan di mute Bang Jibril ya, pemerintah kita Indonesia, Asia. lagi enak ini. Mereka adalah jembatan, tapi sayangnya terjadilah pembunuhan oleh PKI itu yang meruntuhkan jembatan itu. Oh, Jembatan yang menjadi adalah perjanjian-perjanjian yang dimana Indonesia diberikan kemerdekaannya, walaupun dalam hal ini Belanda kalah perang. Mereka kalah perang dunia kedua, dan untuk mengumpulkan itu semua dan perjanjian itu ya dibuatlah Alkitab berbahasa Indonesia ini. Digabungkanlah Bible berbahasa Yunani dengan kata-kata beberapa kata dari Arab, dari Al-Quran. Contohnya kata Allah, lalu kata sunat, lalu dan lain sebagainya. Oke, saya kembali ke pembahasan kita yang pertama kali. iya. Pembahasan yang pertama. Ketika Uni berkata bahwa kata Allah itu adalah sumpah serapah, sumpahnya Allah, yaitu saya dalam hal ini saya berkata bahwa perkataan Petrus tidak ada salahnya ketika mengatakan bahwa kutuk hukum Taurat itu kutuk, begitupun juga salib. Terkutuk ya? Iya. Wah, Bukan terkutuk, kutuk. bukan. Jadi Allah itu mengutuk bangsa Israel karena perbuatan dosa mereka, karena perbuatan keji mereka. Bukan keji ya, maksudnya perbuatan melanggar aturan-aturan Tuhan yang Tuhan buat. Lalu dibuatlah hukum Taurat itu. Dalam hal ini mereka harus melakukan hukum itu. Jadi mereka tuh dikutuk harus melakukan aturan itu. Yang pada akhirnya mereka pun akhirnya melanggar lagi. Sampai akhirnya Allah menurunkan sendiri utusannya, hambanya, yaitu Yesus. Yang pandangan saya dia adalah Henok. Dia adalah Henok Oh, jadi Yesus ini yang sebenarnya pada Enoch. waktu zaman Jadi itu Yesus sebenarnya hanya ini Enoch. pandangan saya sementara. Saya akan Jadi membuktikan. Yesus ini sebenarnya kalau di Islam berarti Yesus ini atau Nabi Isa ini sebenarnya Nabi Idris gitu ya. Ini konon kata ini ada literaturnya nggak Bang? Apa gimana? Jangan tanya literatur Bang Jibril. Oke, siap, Nabi siap, Idris siap, itu siap. bukannya Elia. Enggak dong. Bukannya Elia ya? Enggak dong. Enoch itu Idris, Bang. Henok itu Idris. Iya, yang sama-sama diangkat belum meninggal ya kan? Ya Yesus ya Henok. Oke. Abang bisa nggak Itu sih denger? Bang Jibril mau dapat cerita- ilmu nggak sih? Nih, cerita Bang Nabi Jibril Idris nih, itu bentar aku mau nasihatin Bang Jibril dulu ya Bang. Di surat Tolong Bang Al-Quran. Jibril, ini ilmu baru buat kita gitu loh. Hargai dong ilmuwan yang menjelaskan. Lanjut Bang. Sebelum saya serahkan kepada Bang Jibril pembahasan ini, saya Iya nih, mau Bang Jibril nanti tanya dulu, diserahkan nih. nah, Nabi Idris itu di surat apa? Nomor berapa? Nanti saya Jangan akan bahas, baca dan enggak jangan pelajari. bahas dulu Nabi nanti. Enggak, kita dulu. jangan ke kitab-kitab deh Bang. Jangan, Ini jangan kayaknya deh, deh. Nabi Idris jadi Elia aja. Jadi Agak- Yesus, Nabi Henok itu Yesus, kumati sih Bang Jibril teh nggak mendengarkan. Tunggu dulu. Oke, dalam hal ini kita Jibril akan teh. berbeda pandangan dan kita Tunggu akan dinosaurus tadi. Jadi fosil Enggak, dinosaurus tunggu di dulu. Tanzania. Uni. Saya mau tanya dulu tentang Nabi Idris ini, dia ada di surat apa? Saya akan belajari dan Nggak usah dulu. Nah, kaitkan dengan aku sejarahnya. lagi tertarik, aku lagi suka banget cerita Bang Friends tadi bahwa ternyata ada kata Allah di dalam Bible itu karena para pemuka-pemuka kalian sedang mencoba berkonspirasi katanya untuk mengungkap sesuatu yang sangat besar dan itu melibatkan fosil dinosaurus tadi. Itu yang aku pengen tahu. Udahlah kalau masa kita mah aku udah capek sama Bang Jibril bahas Bang Jibril tuh Bang Jibril nggak asik Bang. Bang Jibril yang dia bahas tuh manuskrip, data-data sekarang validasi. begini. Bang Jibril mah nggak asik Bang. Biar Enggak, dia belajar aja ini Bang. untuk info dia aja Saya- ini. Untuk info Oh, dicatat oke. aja Bang. Oh, iya. Dicatat aja. Saya akan kembali ke pemahaman kalian bahwa Idris adalah Henok itu sendiri. Oke, saya Bang, akan tolong bertanya pada kalian. tolong dicatat aja Bang. Maryam ayat 56 sama 57 itu menceritakan tentang Nabi Maryam Idris. ayat 5. Catat ya Bang Frans. Maryam ayat 5 dan 6 ya. 56 Oke, ya. sama 56. 57. Itu iya, apakah di dalam Al-Qur'an itu diceritakan bahwa busur yang diletakkan oleh Tuhan ketika dia berjanji pada Nuh bahwa dia mengikat perjanjian itu Udah, nggak usah ke Ayo, Idris Bang Bang. Jibril. Nggak usah ke Idris. Ayo Bang Jibril. Bang busur Jibril di atas minta awan. busur Tuhan. By the way busur itu di mana Bang sekarang Bang? apakah menurut pandangan Al-Qur'an itu busur yang diletakkan Allah itu di awan, yaitu tanda perjanjian antara Allah dan Nuh? Enggak, Apakah saya itu lebih Henok? saya lebih tertarik Henok dengan atau Idris? dengan T-Rex tadi Atau Bang, dengan bukan? T-Rex, dengan Ya yang aku blue, juga lagi dengan- tahu dinosaurus tadi Heeh, Bang. saya lebih Bang penasaran sama itu, Bang. sih. Busur Oke. Tuhan itu juga keren loh Bang. Tunggu. Busur Tuhan itu tuh seperti panah beneran ya Bang? Dalam hal ini busur itu kan ya panah memang, hanya kan itu Oh jadi emang bener-bener bisa dituing gitu emang begitu? dalam hal ini kan Allah kan menaruh busurnya di awan sebagai tanda perjanjian antara Allah dan Nuh. Berarti di awan dalam kita ikat- sekarang ini ada busur berarti di awan-awan.
Dalam hal ini Maksudnya, itu maksudnya nggak pernah ada yang ketabrak pesawat gitu kayak Dulu. twing, tiba-tiba ketabrak busur gitu bang, nggak Bapak pernah. Bambang Nursena mengatakan bahwa busur itu adalah pelangi dan saya membantahnya itu bukan pelangi. Oh, pelangi. Kalau menurut Iya. Bang Frans pelangi nggak sih? Kalau menurut saya itu bukan pelangi tapi itu adalah Henok. Henok lagi ternyata Iya. jadi busur. Jadi Henok adalah Yesus dan busur gitu. Yang adalah yang kalian bilang itu adalah Nabi Idris. Itulah busur itu. Dapat ilmu ya Bang Jibril ya, paham ya? Iya, saya juga baru tahu rupanya Yesus itu apa namanya? Enoh. Saya baru tahu ini, baru Iya. sepanjang saya baca literatur ini nih baru ini. Sama Bang, aku sudah 1500 tahun debat baru ini Bang. Nanti saya akan berikan ayat yang dimana Paulus mengatakan bahwa tua-tua Israel menurunkan Yesus ke dunia. Itu diturunkan oleh tua-tua Israel. Itu ada dalam Korintus. Beberapa surat berapa saya sudah lupa. Ketika menurunkan itu kan berarti kan dari atas diturunkan ke bawah begitu. Oh iya. Kalau Jadi dia dari bawah ke diutus. atas naik Bang. Iya, tadinya kan dia di langit, di Taman Firdaus, di surga. Dulunya adalah Eden. Abang Lalu udah buka belum bang? diturunkan ke Feeling dunia, saya abang belum buka puasa. menjadi manusia. Diturunkan dari langit menjadi manusia. Iya. Itu iya, ada iya, iya. Paulus mengatakan seperti itu. Itu adalah yang menurunkan tua-tua Israel. Kau masuk balik daun. Ini tidak mau masuk nih. Itu hanya sekedar info saja. Tapi nanti kalau Bunda Ilmu mau bagus, apa namanya, ilmu bagus. Mungkin Bang Jibril harus banyak belajar sama data Bang. dari saya. Ya. Nanti kapan-kapan ketika urusan saya sudah selesai kan saya masih banyak pekerjaan, masih ada urusan lain lagi. Banget ini. Nanti saya akan berikan data-datanya. Abang sudah pernah naik ke surga belum? Belum sih. Udah pernah ketemu Kan Yesus saya masih belum? di dunia. Belum, saya masih di dunia. Tapi ketika saya membaca firman, membaca Injil ya, saya merasa dekat dan merasa satu dengan Yesus. Ngerasa. Dari firmannya. Aku juga ngerasa tahu dekat banget sama Yesus. Iya, ya itu kan dulu. Enggak sekarang Itu sih kan aku. Sekarang sih kedekatan Oke, kami tuh sekarang- kayak berasa banget gitu. Apa namanya? Oke, sekarang kita kembali ke T-Rex. Oh ya di kembali mana ke T-Rex, mereka T-Rex. Ini Jadi- yang suka banget. tidak jadi mengungkap kisah penciptaan itu. Ya, dengan mereka kan mengalihkan yang tadinya terjadi Perang Dunia Kedua, akhirnya gara-gara mereka melakukan itu teredamlah Perang Dunia Kedua itu. Ya, di mana yang lebih luasnya lagi adalah perjanjian negara tiga raksasa, Inggris, Rusia dengan Amerika. Itu 3 negara raksasa dan di bawahnya ada kami, negara Indonesia. Tunggu. T-Rex dengan Belanda. perjanjian tiga negara ini gimana bang? Gimana bang? Perang Dunia Kedua tadi abang bilang. Jadi awalnya Alkitab itu dibuat kan untuk meredam, untuk mengumpulkan seluruh dunia, seluruh secara internasional, seluruh bangsa dikumpulkan di sini di Jibril Indonesia udah buka. dengan ingin Ah, mengungkap tunggu. Udah. Yang di bawah. kepastian. Kalau mau naik pastikan kalian Kristen. Saya nggak naikin umat Islam ya. Enggak. Saya belum ketemu benang merahnya nih bang. Jadi dari T-Rex ke Perang Dunia Kedua ke perjanjian 3 negara ini gimana bang korelasinya bang? Wah, kognitif Bang Jibril sih katanya otak gede, kognitifnya nggak nyampe. Aku aja ngerti loh. Memang saya botol ampuni. Aku aja ngerti loh Bang, gini Bang ya. Ya. Jadi T-Rex itu adalah cara mengungkapkan bagaimana nanti apa isi-isi perjanjian di antara Bukan, perjanjian tidak Tuhan. salah, Oh bukan. bukan. Bukan Oke, Nuni, oke, oke. bukan. Iya. Makanya kita saya mesti botol deh. fokus. Iya udah saya botol lanjut Bang. Gara-gara penemuan T-Rex itu tidak jadi pengungkapan kisah penciptaan yang sebenarnya itu bagaimana diungkapkan di sini gitu. Itu akan terjadi pengungkapannya, tapi tidak jadi, batal. Gara-gara ketemu Lalu- T-Rex. Gara-gara ketemu T-Rex nggak jadi. Fosilnya ya, gara-gara ketemu fosilnya, dan itu kan tidak ada diceritakan yang lebih besar dari gajah, hewan lebih besar dari gajah, lebih besar dari jerapah. Itu tidak ada di dalam kitab manapun, tidak ada diceritakan seperti itu. Hewan yang lebih besar dari gajah. Bahasa aku bisa lihat. Lalu mengenai siapa-siapa yang boleh mengungkapkan ya itu mereka, misalnya Indonesia sedang mengungkap mereka melalui dari komodo yang adalah hewan asli Indonesia. Lalu mereka punya pemikiran, oh dinosaurus itu begini melalui komodo ini. Naikkan ke dunia internasional, kalian buat wacana, buat tulisan, buat seperti buku atau film atau apa gitu mengenai dinosaurus itu. Lalu nanti akan disaring oleh mereka orang-orang yang berpihak dalam hal ini, yang mendalami apa sih dinosaurus itu, kapan dinosaurus itu terjadi, mengapa mereka punah dan lain sebagainya. Dinosaurus terakhir tuh kapan tuh bang? Kalau boleh tahu. Kalau yang terakhir saya itu namanya Paringtoninia Sarsaurus. Itu tahun berapa bang?
Bang namanya apa bang? Paringtoni? Paringtoni Nyasarsaurus itu kata Pak ahli Paringtoni Indonesia sih. Nyasarsaurus. Itu tahun berapa Iya. tuh? Oh. Itu saya pernah baca di koran. Disingkat apa Kompas. bang? Itu Parantaurus itu kali ya. Paringtoni Nyasarsaurus. Paringtoni Nyasarsaurus. Catat bang Jibril. Oke, tunggu dulu. Ini tahun Itu berapa saya nih, pernah Bang? baca di Kompas. Saya pernah baca di Kompas itu adalah para ahli Indonesia dan saya tidak tahu mengenai Di itu. Kompas. Pokoknya intinya pertama Tahun berapa, Bang? Itu tahun berapa? Kompasnya, Paringsani Pak. Nyasarpaulus. Penerbitannya saya Ih, sudah apa lupa. tadi? Bang Jibril ulang bang. Aku bodoh banget bang serius. Itu dia. Paringsani Nyasarpaulus. Apa tadi Iya, bang? Nyasarsaurus. Enggak, ini apa namanya? Bukan, itu tahun berapa, Bang? Nyasarsaurus. Nyasar kan nyasa. Nyasasaurus. Iya, itu tahun berapa, Bang? Itu tahun berapa, Bang? Karena feeling saya ini pas saya SD ada memang informasi itu katanya si Komo lewat bikin macet. Jangan-jangan itu tuh, Bang. Ini bercanda. Jangan marah. Tahun berapa ini, Bang? Kalau Komo itu kan Kak Seto. Oh Kak iya, Seto beda ya. Yang buat nyanyiannya. Iya, enggak. Macet Jadi yang ini lagi, tahun berapa, Bang? Macet lagi chat. Enggak, itu kan saya masih SD. Kalau tentang si Komo itu. Abang nggak langsung jadi SMP, abang yang sampai nyasa- SD. Sekarang namanya ikan. Yang Nggak, Abang- Nyasasaurus ini tahun berapa? Makanya saya penasaran. Abang Kalau pernah Paringtoni- SD berarti. Oh kirain langsung SMP gitu. Lanjut pertanyaan Bang Jibril tuh. Kalau Paringtoni Nyasarsaurus sendiri itu saya kira awal-awal tahun-tahun 2000 lebihan lah. Tahun 2000 lebih, Bang. Tahun 2007, 2008 gitu. Nah, sekitar itulah. Saya tidak tahu pastinya. Karena di saya situ tidak SMA itu. disebutkan. Saya sudah lupa. Iya. Di situ sudah disebutkan. Saya Iya sudah dia lupa. Jibril dia malaikat. Mm-mm. Iya. Malaikat bersama Lucifer. Kak, mau nanya dulu, Kak. Apa? Kok nanya? Yang pembahasan yang sudah ini Uni Riva sudah bosan mungkin. Enggak, Masa itu enggak. Aku excited banget loh. Aku sampai kayak gini loh, sampai wah keren banget. Ya, mengenai dinosaurus itu sendiri. Mau tanya apa? Ini teman saya, Ada yang mau nanya? Saya Mbak. Tanya apa? adik saya ada mau tanya boleh Uni? Teman Ya, kerja. aku lagi bodoh-bodohnya loh sekarang, lagi bodoh-bodohnya aku. Apa tuh? Ini Uni, Sama Bang Jibril ya, apa? adik saya mau tanya. Saya Halo, salam kenal, Kak. Halo. Kamu apanya T-Rex? Enggak, ini aku bukan nanya tentang T-Rex, Oh, tapi tentang oh, iya, iya. agama. Tadi kan lagi berdebat tentang agama kan? Diskusi maksudnya diskusi bukan berdebat. Kan dari tadi kan kakak dong udah berdiskusi. Cuma aku mau tanya aja. Hmm. Kalau bener jawabannya aku kasih hadiah deh. Enggak usah Wah, Bang Jibril itu bisa ngasih. itu bu- Jibril itu sama itu Kak bukan Uli. pertanyaan, Bang. Kalau pertanyaan itu yang yang abang nggak tahu, tapi kalau yang abang mau udah Itu tahu itu ngetes namanya quiz, beliau. Bang. Namanya ngetes itu. Oh iya Gimana nih, Bang? bener. Abang mau ngetes Iya, kita, bener, silakan, bener. Bang, silakan. Maksudnya mau ngetes doang, Bang. Mhm. Pertanyaannya gampang doang. Dosa pertama tuh ada di mana, Bang? Apa? Dosa pertama itu terjadi di mana dan ada di mana? Sombong. Oke. Setan, iblis itu dosa pertama tuh. Disuruh tunduk sama Adam, dia nggak mau. Itu dosa pertama yang paling parah. Namanya sombong, Bang. Iblis tuh kerjaannya itu, Bang. Makanya Tapi kalau mantap Uni ya, ada, sombong amat. Nah, tapi kalau Uni ada jawaban lain, Ya kita kan sehati Bang, masa aku bisa-bisa jawabannya sama Bang? itu dia. Bukan Adam yang makan itu, bukan. Itu setelah itu. Tapi yang pertama itu iblis, Bang, punya sombong. Sombong amat kata Mandra tuh. Itu Mana bukan, hadiahnya? Pak. Udah kita jawab. Itu Tolong jawabannya. dong kasih hadiahnya. Enggak salah, cuma kurang tepat. Wih. Ya. Coba yang mana? Yang mana? Dosa selain itu yang mana yang? Karena Dosa saya yakin dosa pertama setelah itu pasti Jangan-jangan bukan kita yang mau pertama. dikasih T-Rex Bang. Iya. Saya lebih suka Komo sih. Dosa pertama tuh adanya tuh di surga. Heeh. Dia terjadi tuh karena Lucifer, 3 Oh, malaikat itu. berarti bisa Nah, berbuat itu dosa ya di surga ya? Bisa. Kenapa tidak katanya- bisa? Enggak. Yang 3 ini dulu. Ini dosanya gimana? Kapan nih, Bang? Iya. Dosanya tuh terjadi tuh waktu di surga ketika Lucifer dia ingin menyamai Tuhan. Heeh. Ya itu Dia sombong dibuang. namanya. Itu sombong namanya, Bang. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, gak apa-apa. Yuk. Ya udah jawaban kita mah benar. Sama kita jawabannya, Bang.
Dan tadi kan saya bilang kurang tepat, Bang. Iya dia mau Bilang aja jadi lu nggak berani ngasih kado, lu ngasih hadiah lu, ih parah lu. Lucifer si iblis ini mau jadi Tuhan. Ya sombong itu namanya bang. Yang tadi saya bilang. Gimana ya bang? Beda Abang belum pernah digigit sama macan tutul bang. beda penyampaiannya aja. Beda Bang, penyampaiannya walaupun Pernah nggak intinya- bang? Pernah nggak digigit sama nenek-nenek? Jangan jauh. Ya udah. Heeh. Nah, oke ya itu. Enggak, yang hanya- saya heran, yang saya mau tahu nih bang, pertanyaan saya bang untuk ini saya memang pure bertanya nih. Ini saya jujur bertanya. Ini abang adik sama aja kayak gini. Waktu kecil dikasih makan apaan bang? Gejalanya apaan nih bang? ini dia kebetulan saya punya adik ipar. Oh, IPA. Ipar. Oh jadi kalau udah masuk ke keluarga anda jadi gini? Iya kebetulan kami teman kerja juga sih. Oh jadi karena lama, Kami jadi satu- dia lama temenan kerja sama anda dia jadi gitu? Atau anda yang jadi gini Enggak, gara-gara maksudnya dia? Atau yang mana nih? Dia apa? Enggak, ini botol hanya ketemu ingin tutup. membandingkan saja. Ini botol Dia- ketemu dia tutup, hanya cocok aja gitu ya. membandingkan Cocok saja aja gitu ya? mengenai versi Islam, mengenai versi kami Kristen itu bagaimana? Itu kan sebenarnya beda penyampaian tapi intinya sama. Intinya Tentang sama. apa namanya? Intinya apa Ya, bang? Intinya apa? Aturan pertama yang Tuhan buat dan dilanggar oleh manusia. Yang Intinya apa dimana tuh? di dalam Alkitab dikatakan, yang dimana di Alkitab itu saling menyalahkan. Alkitab kan Oh, Tuhan Alkitab. menyalahkan Hawa, Tuhan menyalahkan Adam menyalahkan Hawa, Antara menyalahkan Tuhan, ular. Adam sama Hawa saling nyalah-nyalahin. bahasa Arab betul. Dari bahasa Iya, di dalam Alkitab Ibrani dan Tuhan Tuhan, betul. menyalahkan Adam. Suruh Adam diam dulu bang di menyalahkan belakang Hawa. itu. Diam dulu. Shh, kita lagi ngomong. Shh, gitu. Sama-sama. Nanti diam dulu. Mbak, Kak, saya mau nanya. Dapat hadiah ada lagi sempat nggak? dengar. Tadi saya sempat dengar kata Mbak tadi ada bahas tentang Alkitab. Terus saya sempat Bukan dengar kata Mbak debat, bilang debat. itu dah. Pokoknya tadi saya sempat dengar kata Mbak sempat bilang Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Itu Nggak maksudnya ada. bagaimana Mbak? Enggak ada saya nggak pernah bilang. Oh, Alkitab berasal Alkitab itu adalah bahasa Arab. Kalian tidak punya frasa kata-kata Alkitab karena kitab kalian itu berbahasa Yunani. Alkitab merujuk kepada sebenarnya kata ini adalah salah satu nama firman Allah dalam Al-Quran, merujuk kepada wahyu Allah. Kalian orang Kristen pakai bahasa Arab di terjemahan kitab kalian. Padahal dalam kitab kalian itu adalah Biblos, kumpulan kitab atau kumpulan Bible. Kumpulan Ya, kitab ya. yang disebut dengan Bible. Biblos. Atau nama kota itu diserap dari Iya. nama kota di Yunani Pelabuhan, itu yes. kota Dewa Horus. Dewa Horus tuh. Pengertian awamnya itu adalah kumpulan kitab-kitab yang disatukan dalam sebuah buku namanya Alkitab. Enggak. Bung Lam. Alkitab itu bahasa Arab yang merujuk kepada firman Allah sebenarnya salah satu nama Al-Quran. Iya, Kalian itu kan motif. artinya sebenarnya. Iya Arti dong, kan sebenarnya, kita pakai arti sebenarnya, bukan arti ece-ecenya. Masa pakai arti ece-ece? Gimana sih? tapi kan arti ece kami sebagai pihak yang mempunyai Alkitab ini sendiri, walaupun dari kalian kata Alkitabnya itu, kata Allahnya, kata sunatnya, nah itu kan dari kalian, kata suci itu bukan. Iya itu kan dari kalian, tapi kan intinya kan ya sebenarnya sama, hanya Apanya yang sama? seperti Nggak ada, kita tuh beda. Jangan sama-samain. inti ceritanya sama. Oke, Inti sekarang saya tanya apanya? Bunda deh. Saya tanya Bunda Apanya? sekarang deh. Hmm. Itu dikatakan Maryam anaknya Harun atau punya Di saudara namanya Harun. mana Maryam anaknya Harun? Anaknya apa saudaranya gitu, saya sudah lupa deh. Pokoknya ada kaitannya dengan Yang Harun. ada tuh Yesus Tapi katanya anak Daud. Harun itu kan kalau itu memang iya, karena kan Injil itu diprakarsai sejak zaman Daud. Bang, ini namanya siapa Bang siapa? Ini saya menjelaskan sedikit aja Uni biar paham dia ya. Ini dengan Udah Bang siapa? tunggu dulu. Iya saya mau paham, tanya dulu. saya udah paham Frans, pertanyaannya. Abang mempertanyakan soal di Al-Quran itu Nabi Isa itu anak Harun, betul nggak? Apa salah saya? Saya paham pertanyaannya. Maryam. Anaknya Harun. Ukhta Harun. Maryam anaknya atau saudaranya Harun, saya sudah lupa. Oke. Oke, Ukhta Harun. boleh Ya, saya pokoknya jelaskan kaitannya Bang? dengan Harun lah. Sedangkan Harun Ya. sendiri kan hidupnya jauh sebelum Yesus ada gitu. Dia hidup di zaman Musa. Boleh saya jelaskan? Bang? Jelaskan. Iya, Nah, silakan. dalam bahasa Arab itu sama seperti dalam bahasa Indonesia, itu kita menyebutkan di Arab itu menyebutkan bahwa keluarga itu bisa dikaitkan dengan orang yang terkenal. Contohnya abang satu keluarga besar itu contoh ada 50 orang. Nah, ada salah satu dari 50 keluarga abang itu
atau keturunan abang itu, contoh kakeknya abang, atau kakek abang, atau sepupu kakek abang, itu tiba-tiba ada satu orang anggota DPR, atau satu orang alim ulama. Contoh, satu dari yang 50 itu terkenal, contoh namanya Yusuf, atau contoh namanya Maimunah. Nah, itu abang bisa dibilang, itu di dalam bahasa Arab, itu bisa disebut abang Franz ini anak atau keturunan dari Maimunah. Paham nggak bang? Bukan literal anaknya. Sama seperti Yesus anak Daud. Itu kan nggak Yesus ngerti, anaknya paham, Daud kan? Ya, paham. Begitu bang. Nama Harun itu disematkan pada orang yang hidup di zaman Maryam itu, namanya Harun juga. Oh, enggak dong. Loh, Di enggak? keluarganya, di perawinya, di sanatnya, di atasnya, keturunannya. Sama seperti itu yang saya bilang tadi, Yesus anak Daud. Yesus kan bukan anak Daud. Enggak, beda. Dalam ini Yesus anak Daud itu karena Injil itu dibuat Iya, dalam bahasa Al-Quran, di dalam bahasa Arab itu juga baru seperti tahu, itu Mas. bang. Ini abang Iya. mau nanya apa mau ngotot bang? Kalau mau ngotot saya Fran. keluarin datanya, abang mesti keluarin data juga. Pernah nggak ngerasain digaruk sama garpu? itu ada dalam kitab pengkhotbah di mana dia mengatakan bahwa dua-duanya antara orang yang sudah mati dengan orang yang hidup sekarang itu, Boleh nggak saya jelasin ya, dulu nih? Ya, ini saya tambahkan Itu penjelasan Bang salah Jibril satunya ya. Mudah-mudahan mengerti ya. Gini Frans, pengkhotbah. kata ukhta dalam bahasa Arab atau bahasa Ibrani tidak melulu saudari kandung. Contoh, dalam bahasa Arab orang-orang boros itu saudaranya setan. Lu pikir mama kita ngelahirin setan apa? Enggak. Yesus berkata dalam kitabmu, siapa saudaraku? Siapa ibuku? Mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Lu pikir itu semuanya keturunannya Maria itu yang dimaksud Yesus? Enggak, justru yang sejaman dengan Yesus yang aneh adalah Musa sama Elia. Kenapa bisa sejaman sama Yesus? Itu baru aneh. Yesus itu pernah bertemu dengan Musa, tahu? Di zamannya Yesus, Musa pernah hadir datang. Bayangin hebat nggak tuh Musa tuh. Nah, ukhta di Iya, sini bukan betul, berarti Elia. kandung. Iya, makanya hebat Musa. Jadi ukhta itu bukan melulu artinya kandung, tapi saudari dalam filah bisa juga, saudari senasab bisa juga, Fran. Paham ya? Lanjut Bang Jibril. Oke, terima kasih. Iya. Oke, saya akan masuk ke dalam kebangkitan pertama. Waduh, kebangkitan pertama yang mana nih bang? Itu ada dalam Wahyu ayat bab 20 ayat 6 ayat 5 sampai Jangan pakai 9 ayat masih bang, kepala. Biblos kan abad 1 bang, ayat itu kan bahasa Arab abad 7 bang. Jangan pakai ayat bang. Enggak. Tidak. Oke lah, pasal. Oke. Bab 20 pasal 5 sampai Enggak dong, kalau pasal 20 bang. 11. Bukan, bab 20 pasalnya pasal 5 sampai 11. Butir, Itu Bang. dikatakan Berarti tentang kalau pasal kebangkitan butir, Bang. pertama. Jadi pandangan saya ketika Elia ada di situ, Musa itu mereka yang orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama itu, termasuk orang yang dipenggal kepalanya, yaitu Yohanes Pembaptis. Mereka dikatakan, engkaulah Yohanes Pembaptis, engkaulah Elia, engkaulah Musa. Nah, begitupun ketika dalam Al-Quran, engkaulah Ismail, engkaulah Harun. Itulah dengan kuasa apa? Dengan kuasa Kristus. Abang belajar nyebrang-nyebrang, abang belajar nyebrang-nyebrang itu nggak takut ditabrak orang bang, nyebrang-nyebrang gitu. Dengan kuasa darah Kristus, saya tidak takut. Oh. Terus? Saya tidak takut. Terus? Iya. Karena ya, memang itulah kuasa kebangkitan pertama. Ketika Tuhan mengumpulkan seluruh bangsa di Yerusalem, termasuk Bani Kedar. Engkaulah Ismail. Bang Jib, Apa itu keturunannya? tolong temenin si Fran ya, boleh ya? Iya. Nanti kalau seandainya udah nyerah nanti WA aku ya. Siap. Abdul bapaknya Muhammad kan. Gimana bang? Abdul bapaknya Muhammad kan keturunan Ismail. Betul. Yang di mana Bani Kedar juga dikumpulkan oleh Tuhan. Dalam Yesaya Mantap. Kedar itu anak berapa bang dari Ismail tuh? 42 ayat 11, saya tidak tahu, saya belum mendalami itu. Intinya Kedar itu siap. adalah keturunan Ismail. Mereka adalah Bani Ismail, Bani Kedar. Lalu mereka semua dikumpulkan di Yerusalem. Di mana disitulah terjadi kebangkitan pertama melalui kekuasaan pengorbanan darah Kristus. Dia yang menjamin mereka bahwa terjadilah kebangkitan pertama itu. Tapi di nabi-nabi sebelumnya bang, gantian dong. Bang, gantian dong. Ini saya panggil Karkol apa gimana nih? Bang, Dalam hal gantian, ini, bang. silakan. Ya, tapi
di nabi-nabi sebelumnya itu di mana diajarkan soal tumbal-tumbalan ini, Bang? Dalam masalah tumbal-tumbalan, biarlah Allah yang menjadi hakimnya. Loh, Allah iya, yang mana dulu? di nabi-nabi sebelum Yehosua atau Iso, Allah yang- itu Allah yang nabi-nabi esa, mana Allah yang yang benar. mengajarkan soal tumbal-tumbalan manusia? Bukan soal tumbal-tumbalan, ini soal kebangkitan pertama. Siapa Iya yang kan abang menyatakannya? barusan bilang ada Kristus. penebusan dosa, darah Yehosua menyentuh bumi, lalalala. Itu di mana bang ajaran nabi-nabi sebelumnya diajarkan untuk menumbalkan manusia bang untuk dosa orang lain? Oh, kalau soal itu sebenarnya disalibkan Yesus atau tidak disalibkan Yesus itu akan terjadi keselamatan, akan terjadi penebusan. Iya, yang iya. dilakukan Ajaran oleh mana Allah. itu bang? Ajaran mana itu? Tuhan. Tebus-tebusan itu ajaran mana bang? Ya, ajaran Injil Iya, di mana itu bang? Sebelum Yehosua? ada dalam kitab Yesaya, ada dalam kitab Yeremia. Di mana tuh bang? Bisa ada ditunjukin dalam- nggak bang? Ada dalam kitab Daniel. Kalau dalam kitab Daniel itu Daniel 12 ayat 1 sampai dan seterusnya. Jangan pakai ayat dibilangin. Oke, pasal 1 dan seterusnya. Itu mengenai orang-orang yang akan dibangkitkan dari debu tanah sebagai Itu kan rakaman. kebangkitan bang. Kan saya lagi ngomongin soal tumbal-tumbalan bang. Kalau soal tumbal-tumbalan itu kan ajaran Injil di mana kan saya sudah bilang Iya. disalibkan Yesus atau tidak disalibkan Yesus tetap akan terjadi keselamatan, tetap akan terjadi penebusan. Di mana Allah sendiri yang menurunkan utusannya, hambanya yang adalah anaknya sendiri Mm-mm. yang turun ke dunia. Dialah yang memikul taman Firdaus. Ini Allah, ini Dialah yang Tuhan memikul Bapak ini Eden. kalau punya anak berarti Tuhan Bapak ini punya kakek ya? Apa gimana nih? Bang? Anak dalam hal ini adalah anak didik, anak rohani, anak Iya, angkat, berarti dia punya karena kakek dia rohani diangkat juga. oleh Allah. Karena semua Karena yang dia diperanakan kan pasti beranak, Bang. Salah, Anda salah. Iya Dalam hal ini kan dong, peranakan iya dong. rohani. Sesuatu yang diberanakan Ketika pasti saya diperanakan, dibaptis, Bang. Ketika saya dibaptis, itu saya lahir kembali dan saya hidup baru. Dalam hal ini bukan jasmania. Itulah kalian tuh selalu memandang segala sisi itu dari segi jasmania, dari segi duniawi. Itulah kalian. Wah, Dan kok abang saya- langsung menghakimi saya, Bang? Kok bisa begitu? Loh, memang faktanya seperti itu. Lalu Oh. saya bilang anak Allah. Lalu kalian mengatakan, oh berarti Allah itu anak beranak. Tidak. Oh, enggak ya. Dalam hal Berarti ini dia itu bukan adalah- anak beneran ya, anak rohani ya. Iya, anak rohani. Jadi Oh, ketika jadi bukan surga anak itu beneran turun ya? ke dunia, Berarti iya, bukan anak surga Tuhan itu beneran turun- ya? Iya. Oh, berarti Jadi ketika bukan surga itu bukan turun ke dunia, bukan anak beneran ya lihat, berarti. lihat. Berarti Lihat. tebusannya juga nggak tebusan beneran dong, Bang? Kan bukan anak Loh, beneran. sudah terjadi 2003 iya. tahun yang lalu. Iya, setuju. Tapi saya tadi abang belum jawab nih. Ada dua pertanyaan yang saya masih tanyain nih dari narasi-narasi abang nih. Satu, Iya, silakan. di ajaran nabi-nabi sebelumnya, di mana diajarin tumbal-tumbalan, Bang? Kalau tumbal-tumbalan itu kan Tuhan Allah yang menubuatkan sendiri bahwa dia akan menurunkan anaknya. Lalu dia Jadi nggak diajarin ya? menebus Jadi dia nggak Yerusalem jadi nggak diajarin ya? dengan utusannya, dengan Ya, jadi menurunkan nggak diajarin utusannya. gitu ya? Jadi nggak diajarin gitu ya? Kalau soal tumbal-tumbalan itu kita hanya dalam hal ini siapa yang berkuasa di Taman Firdaus. Yang adalah Iya, surga jadi nggak diajarin di gitu ya, Bang. dunia. Abang kalau mau parkir selalu atret nih, Bang. adalah Saya lagi Yerusalem. tanya nih, Bang. Ajaran tumbal-tumbalan itu dari mana, Bang? Di sini kita tidak main tumbal-tumbalan, tapi kalau Anda ingin main tumbal-tumbalan itu Kok saya yang main tumbal-tumbalan? Saya nggak pernah ditumbal-tumbalin, Bang, sama Ini kan nabi-nabi Anda saya. yang mengatakan sendiri dari awal. Saya tidak mengatakan tumbal-tumbalan. Saya mengatakan Nah, tentang kebangkitan. iya, kan pertama. Abang bilang Yehosua dibunuh, disalib, meninggoinya untuk menebus dosa Abang. Itu kan namanya tumbal, Bang. Saya kan sudah bilang juga, Yesus disalibkan atau tidak disalibkan, tetap terjadi penebusan. Tapi karena ketidaksabaran para pemuka agama Yahudi, lalu apa namanya yang mereka ingin cepat-cepat terjadinya kebangkitan. Dia buru-buru pengen ditebus Karena gitu ya. Mereka kan kaum Saduki dengan kaum Farisi yang tidak percaya kebangkitan Kristus. Heeh. Nah, lalu mereka mengejar-ngejar Yesus, bahkan mereka ingin melempar Yesus dan lain sebagainya. Kau ini menghujat Allah, kau ini begini-begini dan begitulah. Padahal surga sendiri telah turun ke dunia karena Allah yang adalah Yerusalem, yaitu Taman Firdaus, yang dulunya adalah Eden. Itulah yang dipanggil oleh Yesus. Tapi abang Itulah Yesus. belum jawab nih, Bang. Ajaran di mana yang sebelum Yosua soal tumbal-tumbalan ini, Bang? Yosua kah Yesua?
Kalau Yosua itu kan Diajarin tuh tumbal-tumbalan tuh. Setelah Jadi Musa. kamu bunuh ini biar dosa kamu terancam, terhapus gitu. Gimana bang? oh dalam hal ini Karena sebenarnya setahu saya ajaran-ajaran sebelumnya itu di Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan itu dilarang membunuh bang. kalau masalah tumbal-tumbalan itu sebenarnya hal yang tidak direncanakan oleh Tuhan sendiri. Jadi dia Lah, merencanakan kok sebentar abang bilang itu disalib nggak disalib pasti terjadi, berarti direncanakan. Nih sekarang abang bilang nggak direncanakan, ini jadi yang mana yang benar bang? terjadi penebusan, terjadi keselamatan yang datangnya dari Allah melalui Yesus yang adalah putranya, yang adalah anaknya, yang adalah hambanya, utusannya. Iya, jadi sebenarnya Nabi, bang, ya, ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya di mana tuh bang diajarin tumbal-tumbalan? Abang dari tadi ini kita udah setengah jam nih, abang belum jawab nih soal itu. Sebenarnya kalau masalah tumbal-tumbalan itu kan kalau kata tumbal-tumbalan itu kan berarti kan ada saling saling menyantet lah. Ini siapa sih moderator yang naik-naikin senagi tadi? Betul dong. Tunggu satu-satu, ini satu-satu. Ya, Bang Jibril kan hero, masa 3 lawan 1 nggak berani? Udah angkat semua. Kalau Iya, Anda gimana, mengatakan tumbal-tumbalan itu kan berarti kan terjadi 2 kelompok yang tumbal-tumbalan, satet-satetan atau bagaimana gitu. Santetan sekarang ya, bukan tumbal-tumbalan Loh. lagi. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Oke. Oke, kita Dari santet-santetan sekarang. satet-satetan itulah jadilah tumbal. Tapi kalau Anda mengatakan Kristus sebagai tumbal, satu kata saja tumbal, nah itu yang akan saya jawab. Disalibkan Kristus atau tidak, itu akan tetap terjadi penebusan, tetap terjadi keselamatan, di mana akan dibangkitkan orang-orang yang telah mati. Bang, yang telah ini hidup dalam abang kebiasaan. Boleh tanya nggak? itu mereka akan mengalami kebangkitan. Ini Bang Han ini Muslim, artinya non-Muslim? mengalami kengerian kekal. Itu ada dalam kitab Daniel. Bang Han ini Muslim non Muslim? Saya Kristen. Oh, Bang Han Kristen. Iya. Iya. Mau Abang tanya. mau nanya ke saya? Ya. Oh, saya lagi nanya si Fran ini bang. Tapi apa coba deh yang bisa. Ini abang siapa ini? Saya kan ada tuh namanya bang. Jibril TikTok bang. Oh, Jibril, dipanggil Jibril aja. Oke. Muhammad itu 100% tercipta dari apa, Bang? Nabi Muhammad itu manusia bang. 100% manusia. Oh, 100% manusia. Dari tanah. Jelas dari tanah dikasih roh sama kayak kita semua bang. Manusia. Oh, tapi kok ini ada yang bilang Nur Muhammad. Miftah itu Nur Muhammad. ya. Itu dari hadis 50% doif ada bang. ayat. Itu dari hadis doif. Coba abang tunjukin deh soal Nur Muhammad yang hadisnya sohih. Berarti itu hoax, Bang. Iya, itu yang umat Islam tuh. dikatakan Gus. Itu pemahaman imam-imam lama bang. Oh, berarti Yang Miftah bilang itu Allah hoax. bilang tidak akan aku ciptakan dunia ini tanpa Nur Muhammad lalala, itu hadis doif bang. Oh, berarti itu banyak pengajaran Itu sesat. pemahaman beliau dari hadis doif. Oh, gitu. Apa itu, Bang? Hadis doif itu. Hadis doif itu hadis yang nggak sahih bang, yang nggak kuat. Oh, jadi di Islam itu banyak yang nggak kuat ya? Ada hadis-hadis yang memang nggak kuat bang. Oh, Loh, berarti bukan kenapa Profesor gimana bang? berarti yang dikatakan Gus yang Miftah ini hoax ya? Bukan hoax. Jadi gini bang, si Gus Miftah itu dia mentakwil atau mengartikan dari hadis-hadis. Nah, ada beberapa dari hadis-hadis yang dia takwilkan, yang dia artikan itu dari hadis-hadis yang tidak sahih atau doif. Nah, makanya kalau umat Islam tahu nih, kalau saya umat Islam yang terpelajar, kita baca hal-hal seperti itu, begitu dia mentakwil dari hadis yang nggak sahih atau doif, ya itu sebuah pengetahuan aja, nggak bisa jadi iman gitu loh. Berarti Ya, satu. nggak sah gitu ya? Iya, jadi itu yang tadi saya jelaskan bang. Jadi kalau saya membaca literatur, contoh imam ini mengutip dari hadis ini, dan pasti di tulisan itu dikasih tahu hadis ini sanadnya ini begini, dia mentakwilkan begini. Nah, Oh, berarti Mana, Bang? Gus Tadi, Bang, Miftah Bang, ini tadi, termasuk Nggak tahu dia. penyesatan ya? Kan di Deddy Kopi nggak menyesatkan bang, kan Kan nggak ini Islam menyesatkan. Kristen. ada kebenaran.
Ini Kristen. Enggak bang, enggak menyesatkan. Kan di situ dikasih tahu itu hadisnya doif. Kita tahu bang, umat Muslim tahu. Nggak ada umat Muslim yang percaya soal Nur Muhammad itu yang seperti kan kita Islam. Kalau Islam itu Muslim ini kita berpegangan terhadap dua bang. Itu Al-Quran Karim sama hadis. Nah hadisnya ini yang sahih, bukan yang doif atau yang kurang kuat bang. Oh berarti memang di Islam itu banyak ya yang hadis-hadis yang istilahnya nggak ada kebenarannya, nggak sah itu ya? Lemah bang, bukan nggak ada kebenarannya, lemah. Oh lemah. Itu siapa bang yang buat itu? Maksudnya? Gini coba aku sedikit. Itu sedikit Bang Jibril, aku masuk. Jadi hadis itu ada beberapa klasifikasi. Saking ketatnya kami umat Islam tidak menerima begitu saja informasi. Ada hadis-hadis doif. Hadis doif ini bukan hadis yang dibuat-buat, tidak. Tapi secara ilmiah kami mendapatkan informasi dari orang-orang yang mungkin cara menghafalnya dia lemah ingatannya, atau dia sudah uzur ya, atau dia adalah orang-orang yang selama ini tidak disebut sebagai perawi, atau tiba-tiba matanya berbeda dengan bertentangan dengan Al-Quran, maka dia lemah atau masuk ke ranah nanti bisa maudhu. Kalau maudhu itu palsu ya, ada orang-orang yang membuat hadis palsu tuh ada. Contoh dalam Kristen sendiri bikin hadis Maryam tuh, hadis Maryam lah katanya, hadis mutiara itu hadis munkar wal maudhu itu. Ada itu. Iya, enggak, tapi ini penjelasan saya sebentar Bang Han. Nah kan tadi saya udah jelasin tuh soal Nur Muhammad dan seterusnya. Itu yang ada yang doif ini apa segala macam. Nah jadi bang, doif itu kurang kuat atau tidak kuat, nggak pasti, nggak sahih atau apalagi mutawatir. Itu sama seperti kitab-kitab lain bang. Contohnya Biblos. Contoh Biblos itu kan kejadiannya abad 1 tapi ditulisnya abad 4 bang. Itu kan 400 tahun. Nah kita nggak bisa percaya sama hal-hal seperti itu bang. Itu nggak bisa. Itu 400 tahun sanadnya terputus. Perawinya nggak ada. Begitu ditanya, Yohanes ini murid Yesus, nama panjang Yohanes siapa? Nggak tahu. Nama panjang Matthew siapa? Matius. Ya nggak ada. Nggak ada. Nah itu ilmu nggak jelas itu yang kita nggak bisa percaya bang, karena kita menyandarkan iman kita tuh sama yang mutawatir, sama yang pasti-pasti aja, yang jelas gitu ilmunya dari mana. Kalau nggak berasal dari Nabi Muhammad SAW kita nggak bisa percaya bang. Oh berarti nggak jelas ya? Iya nggak jelas ya, sama kayak yang tadi saya bilang yang putus 400 tahun itu kan nggak jelas tuh kan bang. Jadi yang dikatakan juga ini kan ada lanjutannya itu bahwa Nabi Muhammad ketemu Allah ini. Allah, ketemu Allah. Berarti ketemu siapa bang? Allah. Apa kalau saya sih manggilnya Allah. Dari mana tuh bang? Itu dapat Allah itu dari mana tuh? Karena Kristen luar negeri yang baca KJV, yang baca NIV itu nggak ada Allah tuh bang. Kan tulisannya Allah. Bentar, mau tanya lagi ini. Enggak ini sebentar. Abang nyebut Tuhan saya nih dapatnya dari mana nih bang? Duh, kan Nabi Muhammad kan ketemu Tuhannya orang Islam kan Allah. Enggak, abang bilang kan kalau saya nyebutnya Allah. Tuhan abang siapa namanya? Duh, kok malah nanya balik ini? Enggak, iya Tuhan abang namanya siapa? Masa abang nggak segitu ininya, segitu ya rahasianya nama Tuhannya? Ya Allah. Itu dapat dari mana tuh bang? Duh, ya terus Allah itu dapat dari mana juga? Di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu jelas nama Tuhan kami Allah bang. Duh, di Alkitab juga ada Bapak. Di mana bang? Yesus. Di mana tuh bang? Iya di mana tuh? Iya di mana tuh bang? Ini kita buka nih. Textus Receptus. Itu nanti dulu. Enggak, iya Allah ini dulu kita perjelas bang. Abang dapat dari mana nama Tuhan Allah? Nih, Textus Receptus Bible. Ini dari Tyndale, Coverdale, Matthew, Geneva, KJV. Ini ada KJV. Ada KJV lagi, Webster. Yang di mana yang disebut nama Allah bang? Apa itu bang? Ini Bible bang. Oke, abang mungkin tahunya King James Bible ya 2016. Nah, kasih tahu saya bang, di ayat mana yang disebut Allah? Waduh, aku gak apal, maksudnya nek iki takut pendeta lah. Tanya pendeta. Enggak, di ayat abang, di ayat Alkitab abang, di mana disebut Allah bang? Sip. Belum nggak bisa nyari bang. Waduh, jadi abang nama Allah abang dari mana itu bang? Ya itu kan
istilahnya kita orang Indonesia, Bang. Iya, berarti abang Kristen Salemba, bukan Kristen bukan Kristen internasional ya? Berarti sampean juga Loh. kamu Wah, umat Muslim dari Arab. ujung dunia mana juga Tuhannya Allah, bang. Arab itu. Oh iya, jelas. Al-Quran kan datangnya di Arab. Enggak, tapi ini bang, nama Allah abang dapatnya dari mana, bang? Coba bang. Nggak tahu aku, Bang. Selanjutnya Waduh. pertanyaan saya lah. Nah, waktu Jadi ini kita nggak tahu nih Tuhan. Kalau abang nggak tahu nama Tuhan Allah, jangan dipakai-pakai bang. Tolong bang, bisa nggak bang? Ya wes, ya mohon maaf wes. Oke, siap. Ya, yang selanjutnya kan Nabi Muhammad ini ketemu dengan siapa ini? Al-Isra ayat 1 itu soal Isra Miraj ya. Ya, Kenapa itu bang? Nabi Muhammad kan ketemu dengan pakai bahasa Tuhan lah, ketemu dengan Tuhan. Nah, itu kan katanya nggak 100% manusia kan? Nggak 100% manusia Ya. maksudnya. Tadi siapa yang bilang Nabi 100%, Muhammad nggak 100% manusia? 100% manusia, 100% Ya, siap. manusia. Siap. Berarti itu juga apa istilahnya nggak ada kebenarannya, Bang? Nggak, hah? Nggak ada kebenaran gimana ya? Abang nih lompat-lompat nih. Pola pikirnya saya nggak paham. Berarti benar Muhammad ketemu dengan Tuhan. Itu di iman kami. Begitu Isra Miraj, beliau itu diangkat ke langit ke-7 bertemu dengan Allah, itu di situ diperintahkan untuk sholat. Oh, nah, kok bisa kok ketemu dengan Tuhan tapi kok istilahnya nggak buta kayak Nabi Musa? Nah, itu kebesaran Tuhan kami, Bang. Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak ada batasannya, Bang. Dia maha semuanya, Bang. Dia maha tinggi, maha suci, maha. Kenapa? Pilih kasih. Pilih kasihnya? Oh iya dong, kan dia kekasih Allah, Bang. Dia memang memilih. Kan Nabi definisi Muhammad nabi itu apa sih, Bang? kasihnya Bang, apa Tuhan? definisi nabi itu apa sih, Bang? Kok lu? Kok malah tanya mana? Iya, definisi nabi itu manusia-manusia pilihan Allah, pilihan Tuhan, Bang. Itu definisi nabi. Jadi kalau memang dipilih kasih, ya memang pilih kasih, memang dipilih. Beliau itu dipilih memang menjadi utusan, jadi ya itu semua. Oh, Nabi Musa berarti bukan utusan. Utusan kan ya namanya aja nabi, Bang. Oh. Goblok. Tapi Gimana? kok di istilahnya kok Muhammad kok spesial gitu. Iya. Namanya nabi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Spesial memang. Bedanya apa, Bang? Spesialnya itu. Kok Bedanya spesial, sama Bang? apa nih? Kita mau bandingin Sama spesial. Musa itu tadi yang sama-sama ketemu. Sama-sama nabi, Ya. sama-sama rasul. Kok lebih Bedanya Nabi Muhammad ini memimpin umatnya ini seluruh dunia, sementara Nabi Musa kan Seluruh memimpin dunia. penduduk yang mengikuti dia. Seluruh dunia ya. Di bangsa Cina, bangsa Semua. semua. Lah itu kok bisa menyeberang laut? Oh, berarti nyeberang laut gitu, Bang ya. Apa ajarannya? Iya. Berarti istilahnya itu Muhammad itu spesial di mata Tuhan. Di mata semua, di mata semua. Menurut saya juga spesial. Tapi kok mukjizatnya apa, Bang? Mukjizatnya? Iya. Contoh ya. Ya. Sekarang saya buka aja nih. Sekarang saya buka Al-Quran Al-Furqan. Al-Furqan. Ini abang mau saya tunjukin nggak? Itu yang benar ya, Bang ya, bukan yang istilahnya hoax ya. Oh iya dong, jelas dong. Saya nggak main hoax, Bang. Iya, kan ada juga yang di itu bukan hadis ya, Bang ya. Al-Quran kan abang nanya mujizat nih. Ya. Nih, bentar. Nah nih di Al-Quran 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, itu disebutkan, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Ini 14 abad yang lalu nih, Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran ini. Nah, tiba-tiba sekarang kita lihat, ini ada di, sebentar, ini ada di Vancouver, Kanada. Nabi Muhammad nggak pernah ke Kanada dong.
Ya. Tiba-tiba di sini ada nih, kalau abang baca, modern science has discovered that in the place where two different bodies met there is a barrier. Nah, ini saya translate aja nih ya. Saya translate nih. Ada penghalang di antara mereka. Penghalang ini menciptakan garis yang terlihat jelas karena setiap badan air memiliki satu suhu, salinitas, nih keasinan, dan kepadatannya sendiri. Persis, Bang. Dan dialah mengalir yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Ini persis nih, Bang. Ini di Kanada abad 21, abad 20. Ini 14 abad setelahnya nih. Nabi Muhammad ini di padang pasir, Bang, nerima ini. 14 abad yang lalu. Nabi mana yang bisa bikin kayak gini, Bang? Coba deh. Nabi Musa bisa belah laut. Ini mujizatnya saya bisa lihat sekarang nih, Bang. Abang, mujizatnya Musa saya nggak bisa lihat nih sekarang. Mana, Bang? Coba tunjukin deh. Terus iya, mana? Itu sebelum Bang Muhammad lahir, Bang, udah kayak gitu lautnya. Bang, ini mujizatnya saya bisa lihat sekarang, Bang. Mujizat Nabi Muhammad ini saya bisa lihat sekarang nih. Mujizat Abang mana? Mujizat Nabi Abang apa Tuhan Abang? Katanya bangunin orang. Mana ya orangnya sekarang? Nggak ada. Duh, belah laut. Itu belah laut nggak kelihatan. Mana itu? Sebentar, itu Ini mujizatnya saya bisa lihat sekarang nih, Bang. itu beneran waktu Muhammad ada terus beda warna. Nah, ini bedanya. Ini Abang kelihatan nggak nih, Bang? Apa saya perlu saya putar nih? Salt ions in the seawater bind to suspended particles and cause them to stick together, causing them to become heavy and sink to the bottom of the ocean. Sejarah ini kepisah. Ya. Wah, ini dari kapan tahu, Bang? Nah, nggak ada yang tahu kan. Berarti Ya, tapi ini sekarang mujizatnya saya bisa lihat, Bang. 14 abad yang lalu Nabi Muhammad nerima ayat ini, sampai sekarang mujizatnya saya bisa lihat, Bang. Untuk orang-orang yang berakal, untuk orang-orang yang belajar, untuk orang-orang yang ada otaknya, ini saya bisa lihat mujizatnya sekarang. Siapa tahu Nabi Muhammad jalan-jalan, oh ada laut kayak gini, terus ditulis. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ini di Kanada, Bang. Abang tahu nggak Arab mana? Nih, saya buka aja nih. Katanya Nabi Muhammad di seluruh dunia. Nih, saya buka aja nih Google Itu Maps. loh, dari sebelum Muhammad lahir loh, udah kebelah, Bang, itu dipisah. Iya, ini makanya saya tunjukin nih. Ya, tunjukin. Nih, ini Al-Qurannya turun di sini kan, Bang? Ya. Kejadian yang laut terbelah itu di sini, Bang. Nih, tuh, jauh banget, Bang. Oh, berarti nggak seluruh dunia Nabi Muhammad. Loh, ini jauhnya, buset. Ini Kanada nih. Ini Kanada, nih Ontario, Quebec. Katanya nah, di sini Arab, Bang. Dunia. Ya, semua, Bang. Nah, mujizat Nabi Muhammad yang Abang tanya tadi, ini sampai sekarang saya bisa lihat nih. Sampai sekarang, 14 abad setelahnya. Saya bisa lihat nih. Mujizat yang Nabi lain mana, Bang? Yang bisa kayak gini, Bang? Sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ada. Iya, tapi kan dia nggak tahu ada ini, Bang. Apanya? Nggak tahu dia ada ini kan? Dia nggak pernah ke Kanada, Bang. Berarti yang buat itu bukan Nabi Muhammad. Loh, kan ini udah jelas loh. Kok abang narasi nggak ada datanya gimana, Bang? Ini sama aja kayak saya bilang nih, Bang Han nih anak haram nih. Bang Han nih anak haram. Habis itu makannya babi terus. Kalau nggak ada supportnya, kalau nggak ada datanya, saya jatuhnya fitnah, Bang. Itu juga ya begitu. Iya, kalau saya ngomong itu mesti ada dalilnya, Bang. Nggak bisa asal-asalan aja, gitu loh. Tapi kan nggak ada bukti sejarahnya. Ya ini kan kelihatan bukti kurang. Nih, ini yang maksud di Al-Quran itu memang nih saya bacain lagi nih, Bang. Saya bacain lagi nih. Ini kurang baik apa gue? Nih Al-Fusilat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebenaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, masuk saya. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Itu untuk saya, ini sebuah kebenaran karena faktanya 14 abad yang lalu ayat ini diturunkan. Orang nggak percaya.
terbukti. Enggak, sekarang coba saya tanya dulu deh Bang. Abang nanya mulu, udah 3 nih pertanyaannya Abang saya jawab. Saya masih mau tanya satu aja Bang. Mukjizat Tuhan Abang yang saya bisa lihat sekarang mana Bang? Yo nggak bisa. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Iya. Yang di belakang tuh bilang yang sakit disembuhkan, mana orang yang sembuhnya? Saya rasakan sekarang ya, kalau saya sakit disembuhkan. Waduh, saya juga begitu Bang. Nah, yo saling merasakan. Kalau ya, saya juga begitu Bang, saya sakit sembuh. Gimana sih? Enggak, coba mukjizat dari Tuhan Abang atau Nabi Abang, mana yang saya bisa lihat sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Nabi Muhammad lebih sakti dong. Israel nggak pernah kalah. Sama Israel nggak pernah kalah Bang. Waduh, Abang nonton Perang Dunia Kedua nggak Bang? Cuaks. Perang Dunia Kedua itu waduh. Iya, saya kena pelanggaran nih katanya. Assalamualaikum Bang Jibril, assalamualaikum Bang Uni. Waalaikumsalam. Iya, saya turun dulu. Ya, Bang turun dulu. Bang, saya nanya Bang Han, saya pengen nanya Bang Han. Ya, halo Bang Han. Ya. Di Matius 27:50 sampai 53, di sini terjadi tabir bait suci terbelah, terus gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tunjukkan bukti di luar sejarah Alkitab ini pernah terjadi, silakan. Aku bukan pendeta Bang, tanya pendeta aja Bang. Kok tanya pendeta? Saya kembali. Enggak, tapi coba dijawab Bang, itu mukjizat nabi-nabi Abang yang atau Tuhan Abang yang bisa saya lihat sekarang? Nggak ada Bang, kan nggak ada. Masa Nabi Muhammad bisa yang Abang hina-hina? Malah kan? bisa. Laut ya, masa sekarang? Ya saya kan bukan umatnya Nabi Musa. Saya kan umatnya Nabi Muhammad. Tapi kok dicantumin di Al-Qur'an? Dicantumin. Iya, diceritakan memang. Jadi kita nggak nyontoh jadi Firaun gitu. Kan diceritain tuh Firaun begitu, Nabi Musa begitu. Nabi Musa ini seorang muslim yang berserah kepada Tuhannya. Tuhannya satu Bang, nggak 3. Nah, Nabi Musa ini berserah sama Tuhan yang satu ini, dan beliau ini akhirnya beriman, bertakwa. Nah, kami disuruh direferensikan cerita itu agar kami beriman dan bertakwa gitu loh. Jangan jadi kayak Firaun. Ya, gitu Bang. Sampai sekarang sih yang saya tahu sih Israel itu nggak pernah kalah. Iya, Abang tahu Perang Dunia Kedua nggak Bang? Duh, kok malah sejarah lagi sekarang ya, Bos? Kan Abang kan ke Israel nih, kan Abang bilang Israel nggak pernah kalah. Berarti kita mesti lihat track historinya dong, track recordnya dong. Tapi sekarang kalah ngapa nggak Bang? Iya sekarang enggak, tapi kita nggak tahu nanti kan. Tapi Israel itu Abang tahu Perang Dunia Kedua nggak Bang? Mujizatnya Bang. Bang, Abang pernah? Hah? Mujizat apa nih? Ya Daud. Umatnya Nabi Daud kan nggak pernah kalah. Abang pernah nonton Abang tahu sejarah Perang Dunia Kedua nggak Bang? Ya, apa ceritain Bang? Nggak tahu. La haula wala quwata illa billah. 6 juta Bang, 6 juta. Mereka kehilangan 3/4. Mereka kehilangan 3/4. Comeback ya sekarang itu ya. Iya, tapi yang 3/4 itu dimasukin ke dalam penjara, abis itu digas Bang, meninggoy semua Bang. Wah, disiksa mereka abis. Wah, ngeri. Iya, tapi katanya nggak pernah kalah. Yo, tapi kan sekarang benar. Itu udah hampir musnah loh. Ini Abang memang cara ngobrolnya gini ya? Yo, kan dibuat enjoy aja. Gitu ya, kita buat enjoy ya. Iya. Oke, siap. Enggak, tapi Tuhan Abang. Sebentar Bang Janwar. Enggak, ini Bang Han. Kan Abang tanya nih. Saya tanya nih, apa namanya? Mukjizat Abang dari Yehosua yang saya bisa lihat sekarang mana Bang? Nggak ada nih Bang, jadi mujizat Yesua yang saya bisa lihat sekarang. Kok dijadiin Tuhan Bang? Oh, itu ada yang bisa membelah bulan. Iya, tapi kan saya nggak bisa lihat sekarang. Oh. Saya lihat cuma bukti arkeolognya doang. Ada memang buktinya. Oh, berarti ada juga ya yang nggak bisa dilihat sekarang mujizatnya. Bisa dilihat sekarang sih. Mau saya tunjukin juga nih? Apa gimana nih? Tapi itu kok kenapa Bang? Kok istilahnya kegunaannya, manfaatnya
Iya, waktu itu ada orang-orang kafir nih, ada orang-orang kafir nih. Misain warna kayak. Iya, ada orang-orang kafir nih. Iya, ada orang-orang kafir nih. Minta, coba tunjukin mujizatmu kalau kamu bener-bener nabi. Nah, habis itu dibelah bulan. Nah, sekarang saya tunjukin nih, Bang. Nah, nih. Ini waduh, nih kalau dibilang. Nih. Abang bisa lihat nih di screen capture aja nih. earthmagazine.org. To NASA spacecraft. Ini saya translate aja nih. 2 pesawat ruang angkasa NASA mengungkap retakan bawah tanah kuno dari formasi bulan. Oh. Tipu nih. Penipu nih. Bang, baca lagi, Bang. 2 pesawat ruang angkasa NASA mengungkap retakan bawah tanah kuno dari formasi bulan. Retakan. Ya, berarti Bukan kalau belahan. retak itu, iya, kalau retak itu berarti pernah kebelah dong? Dulu, kok bisa gitu gitu? Kok retakan kok? Kan nggak Ini sampai jelas ke ada retakannya. Nah ini makanya abang mau ditunjuk orang-orang kafir ini, Bang. Kalau mau ditunjukin kayak gimana pun, ini jelas, Bang. Science shot a glimpse of an early moon, itu ada retakannya. Ini abang mau ditunjukkan kayak gimana pun, nih. Itu nih. Para ilmuwan bingung setelah menemukan retakan yang memperluas di bulan. NASA itu hoax, Bang. NASA Iya, itu mana bulan. datanya hoax, Bang? Ini itu green screen. Iya, mana? Coba tunjukin Sampai aja. sekarang manusia itu nggak pernah ke bulan. Iya, tunjukin aja. Kok bisa itu pesawat sampai ke bulan itu? Iya, tunjuk. Iya, sama kayak Yesus, Abang. Kok bisa sih ini, kok bisa sih, itu nggak ada buktinya kan? Abang lebih parah lagi, agama hoax diikutin, yang dari Yunani, bukannya Yesuanya yang diikutin, malah Paulus yang diikutin. Itu hoax. Yang gitu. Ya nggak? Paham nggak? Iya. Menyala bangku. Ya kan, kita kan ngobrolnya santai-santai kan. Abang bilang kita, ya kok turun? Dor. Nyungsep ke bawah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.